Halo teman-teman semuanya, 朋友们大家好，欢迎来到陈明子小明的频道。Kemarin kan Xiaomin udah ngasih tips nih gimana caranya nulis Hanzi dan juga baca Hanzi. Sekarang kita akan bahas satu hal menarik lainnya selain Hanzi yang juga bikin kebanyakan orang ngerasa kalau bahasa Mandarin itu susah ya karena satu hal ini. Hal apakah itu? Kalian kayaknya udah tahu deh jawabannya, yaitu tone, nada, atau shengtiao. Seperti yang Xiaomin bilang di episode 1 kemarin, Xiaomin kan sempat singgung nih kalau shengtiao kepleset aja udah deh kelar, ya kan? Nah, cuman Xiaomin ngerasa kalau kata-kata ini sepertinya malah jadi ngebuat teman-teman semuanya itu pasoco. Nah, jadi mulai hari ini Xiaomin nggak akan ngungkit hal itu lagi. 我们大胆开口说汉语吧. Karena kalau salah itu kan masih bisa dibenerin, dan apalagi namanya juga manusia ya kan teman-teman, kita tuh pasti nggak akan luput dari kesalahan apalagi dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kita pakai mindset ini aja gimana teman-teman dibandingkan ngomong-ngomong, betul-betul? Shengtiao dalam bahasa Mandarin itu ada a. Kalau tips cara ngafalinnya biar gampang itu a datar, a. Terus yang nada 2 tuh naik, a. Nah, terus yang nada 3 itu yang kayak rumput, turun dulu baru naik, a. Nah, terus yang nada 4 itu kayak ngebentak kan, a. Nah, cuman teman-teman ini kan basic, fondasi. Jadi pada saat kita belajar itu tuh jangan kayak robot, begitu di input a. Begitu di kehidupan interaksi yang nyata, dengar kalimat panjang nadanya nggak seperti itu langsung bingung. Ini menurut Xiaomin pribadi ya. Xiaomin itu merasa shengtiao seperti nada pada saat kita bernyanyi. Jadi kalau di seni musik itu kan ada do sama dengan C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, gimana sih para penyanyi ini bisa tahu kalau mereka itu harus nyanyi di do sama dengan C, do sama dengan D, do sama dengan E, dan semacamnya? Nggak ada kan penyanyi yang kemana-mana atau pas manggung itu bawa sonometer, ngecek dulu, baru oh iya, kayak gini, nyanyinya harus di nada ini. Nggak ada kan? Tapi mereka begitu dengar piano, teng, oh, bles, langsung nyanyi, nadanya langsung di situ. Nah, gimana caranya biar mereka tuh bisa begitu piano, teng, bles, langsung tahu gitu nadanya tuh harus nyanyinya di do sama dengan apa? Ya itu kan karena mereka tuh dapet feel-nya karena mereka banyak latihan. Karena teman-teman itu harus tahu dalam bahasa Mandarin itu banyak sekali kosakata yang punya kondisi spesial, kondisi khusus. Jadi nadanya itu nggak dibaca seperti apa yang tertulis. Biar teman-teman ngeh sama maksud Xiaomin, kita belajar di lagu Puta Puai. Kalau teman-teman yang dulu suka main Ayo Dance harusnya tahu deh sama lagu ini. Oke, kalau kita lihat nih teman-teman, pu, te, pu, ai. Nah, ini kan pu, nada 4. Harusnya dibacanya kayak gitu dong. Pu, te, pu, ai. Pu, ai. Nada 4 kan harusnya dibentak tuh. Pu, ai. Namun ini tuh dalam kehidupan interaksi sebenarnya dibacanya nggak pu, te, pu, ai. Nggak semuanya nada pu ini tuh dibaca nada 4. Tapi jadinya pu, te, pu, ai. Kenapa jadi nada 2? Kan harusnya nada 4. Nah, itu dia kenapa Xiaomin bilang kepada saat kita belajar bahasa Mandarin, apalagi shengtiao, kita tuh belajarnya jangan kayak robot. Karena ini merupakan salah satu kondisi spesial yang Xiaomin bilang tadi, yaitu perubahan nada pada pu. Jadi, pu, kalau di belakangnya itu diikuti oleh kosakata yang nadanya juga merupakan nada 4, dia bakal berubah jadi nada 2. Contoh kayak tadi, pu ai. Tidak mencintai itu bukannya dibacanya pu ai, tapi jadi pu ai. Tidak melihat bukannya pu kan, tapi jadi pu kan. Nah, terus kalau misalkan tidak percaya bukannya pu sin, tapi pu sin. Ya, kalau misalkan pu ini di belakangnya itu bukan nada 4, nada 1, nada 2, nada 3, nah dia tetap dibacanya nada 4. Contohnya, nggak mengerti, putong. Tidak berhenti, puting. Tidak bilang, pusho.
Belum lagi di sini teman-teman, kalau kalian perhatiin lagi nih, bu te bu ai, te yang ini itu bisa dibacanya dua loh. Ada te nada ringan dan juga te nada dua. Sebentar, ini kenapa tiba-tiba muncul nada ringan? Yes, jadi sebenarnya selain 4 nada yang tadi a, itu ada lagi satu yang namanya nada ringan atau qingsheng. Jadi namanya juga udah qingsheng, jadi dia itu sangat ringan nadanya, entah itu nada 1 yang sepotong atau nada 4 yang sepotong, ya pokoknya dia ringan, gitu doang. Pusing kan? Ini tuh baru satu kondisi aja dari pulau, dan masih banyak lagi kondisi spesial lainnya yang harus kita pelajarin. Berhubung Xiaomin suka dengerin lagu dan juga KTV, jadi Xiaomin itu menganggap semua kosakata bahasa Mandarin ini seperti lirik lagu. Pada saat kita mendengarkan lagu, kita kan bakal dengerin terus-terusan tuh. Dan tanpa terasa karena kita sering dengerin berulang kali, kita bisa nih ngegumamin melodinya. Dan akhirnya kita bisa hafal liriknya, dan akhirnya kita bisa nyanyiin. Nah, pada saat proses ini, kita sama sekali nggak mikirin kan, oh ini tuh nadanya harus dinyanyiin di do sama dengan C, atau harus dinyanyiin C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Nggak ada kan? Tapi kita bisa dengan sangat natural nyanyiin lagu-lagu yang kita dengerin berulang kali ini. Jadi prosesnya adalah ya kita tuoting, dengerin terus-terusan, terus kita tuosho, kita coba ucapin, kita coba nyanyiin, kita bacain. Kita coba dengerin nih, apakah yang keluar dari mulut kita ini tuh nadanya udah enak, nggak false. Kalau misalkan masih false atau ada yang aneh, nah kita ulangin lagi prosesnya. Tuoting, tuosho, gitu aja terus diulang-ulang. Sampai kita nggak ngerasa yang keluar dari mulut kita ini tuh aneh atau false. Kalau Xiaomin pribadi, pada saat mempelajari kosakata itu, Xiaomin pasti bakal tuoting, Xiaomin bakal dengerin berulang kali. Jadi kalau Xiaomin mempelajari kosakata yang baru, Xiaomin tujuannya adalah bukannya menghafal kosakata ini, misalkan ni hao. Oh, ni hao itu nadanya 3 dan 3. Tapi Xiaomin lebih ni hao. Oh, ni hao itu diucapin bunyinya yang keluar itu harus seperti ini. Ni hao. Jadi Xiaomin benar-benar ngandelin dari apa yang Xiaomin dengar rekaman, dan Xiaomin harus nguasain gimana caranya bisa ngeluarin bunyi yang sama seperti itu, suara yang sama seperti itu. Jadi bukannya Xiaomin itu terlalu fokus di ni hao itu nada 3 dan 3 dan bunyinya adalah ni hao. Tapi Xiaomin lebih fokusnya ke ni hao artinya adalah halo, dan ngucapinnya adalah ni hao. Dan itu yang akan Xiaomin ulang terus-terusan. Ni hao, ni hao, ni hao, ni hao. Dan triknya kalau Xiaomin waktu awal kepalanya ikutan goyang aja biar ke bawah. Ni hao, ni hao. Kalau kalimatnya masih pendek enak ya, tapi kalau nanti udah panjang kalimatnya kan nggak mungkin kalian begitu-begitu kan gitu. Cuman untuk basic ini bisa banget kepake, dan itu cara Xiaomin dulu. Ini ngebantu Xiaomin banget untuk bisa nguasain banyak kosakata dasar pada saat Xiaomin kuliah di semester 1. Jadi semoga cara ini tuh ini yo bangju. Kalau misalnya kalian masih nggak kebayang, kalian bisa nontonin video ini. 大家好，我是柯登。大家好，我是柯登。 Yes. Seperti yang kalian bisa lihat, James Corden ini tuh langsung ngomong aja tanpa kebanyakan mikir. Jadi dia langsung ngucapin apa yang diomongin sama si Jackson, plus langsung aja ngomong. Di sini kita tuh bisa niru mentalnya James Corden, di mana dia dia tuh nggak takut salah ngomong, tapi dia coba aja ngomong dulu. Kalau misalnya sampai salah kan bisa dibenerin. Nah, ini dia mental yang harus kita tiru. Jangan sampai kita tuh kita tuh takut salah ngomong. Nah, kalau kalian takut salah ngomong, nggak ngomong, kita kan nggak tahu yang kamu omongin itu tuh bener atau salah. Atau ternyata sebenarnya tuh Mandarin kamu bagus, cuman karena kamu takut salah ngomong, jadinya kamu nggak pernah ngomong-ngomong dan ngerasa aku tuh nggak bisa bahasa Mandarin. Padahal mungkin kamu tuh dalam waktu 1 bulan kamu tuh udah bisa cangcingcong lancar. Dengan tuo ting, tuo kan, tuo xie, tuo shuo, kalian kan jadinya sering nih. Nah, itu tuh secara nggak sadar akan membantu meningkatkan kepercayaan diri kalian juga untuk mempraktekkan bahasa Mandarin. Nih, Xiaomin garis bawahi ya. Tuo. Tuo itu artinya banyak, sering, berulang kali. Jadi kalian coba tanyain sama diri kalian masing-masing, sudah berapa banyak kamu membaca bahasa Mandarin? Sudah berapa banyak kamu mendengar bahasa Mandarin? Sudah berapa banyak kamu menulis bahasa Mandarin? Sudah berapa banyak kamu mengucapkan bahasa Mandarin? Jadi kalau misalkan mau ditanya, aduh Xiaomin ini gimana sih cara ngebedainnya nada ini dan nada ini? Nah, kalau ini menurut Xiaomin, kalian tentuin dulu tujuan kalian. Kalian itu mau pakai bahasa Mandarin biar bisa berinteraksi,
atau kalian mau tahu teorinya sampai dalam. Kalau kalian mau tahu teorinya sampai dalam, kalian bacalah penelitian-penelitian yang memang sudah ada. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah kalian dengerin aja. Pokoknya yang penting bunyinya begitu. Kalian harus bisa ngucapin bunyinya begitu, dan orang lain bisa ngerti apa yang kalian omongin. Udah, berarti kalian udah bisa ngomong bahasa Mandarin, kalian udah bisa cangcingcong. Dan gimana caranya biar kalian bisa cangcingcong dengan lancar? Nggak ada cara yang lain selain 多听多看多写多说，除了多听多看多写多说，没有别的了。Oke teman-teman, sekian dulu ya videonya. Buat teman-teman yang pengen ngobrol-ngobrol atau misalkan pengen punya teman belajar bahasa Mandarin, Xiaomin ingetin buat follow Instagram atau TikTok Xiaomin di @senminces_Xiaomin ya. Jadi tolong manfaatkan kecanggihan teknologi ini dengan baik. Jadi kalau misalnya kalian masih malu-malu untuk posting, nah kalian bisa kirimin video kalian ke Instagram ataupun TikTok Xiaomin. Kalian tinggal tag Xiaomin aja gitu kan. Jadi manfaatin teknologi dengan sebaik mungkin. Jadi jangan alasan, aduh nggak ada yang bisa bantuin aku nggak punya temen ngobrol gitu. Kan Xiaomin udah bersedia nih gitu. Cuman kalau misalnya kalian juga nggak mau ngirimin, ya gimana kita bisa belajar bareng-bareng, ya kan? Nah, jadi teman-teman jangan sampai password so, oke? 好的，朋友们，我们下次见吧，拜拜。